Okey, mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Saya tak belajar lah. You Islam, kalau cakap Islam tak mengucap 2 kalimat syahadat mana boleh? Waduh. Kita nggak tahu lah ini bahasa apa ini. Tuh, kan? Nice dia. Nih si siapa ini? Nyemot. Monyet. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ini masih video pertama dari emosi saya ini ya. Nice. La ilaha illallah. What's up, Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, semoga kawan-kawan di luar sana sehat selalu ya. Jika mungkin ada masalah di kantor atau mungkin di sekolah atau di tempat kerja, rumah tangga ya, apapun masalah kalian, saya doakan semoga cepat selesai ya, dan semoga dimudahkan segala urusan kalian. Amin ya robbal alamin, geng. Oke, Re. Ya, akhir-akhir ini, geng, ya, Indonesia sedang mengalami isu dari imigran Rohingya, geng, ya. Nah, masalah ini, geng, sebenarnya sudah pernah dialami oleh Malaysia. Kalau tak silap mungkin sekitar tahun 2020 atau tahun 2019, geng, ya. Saya masih ingat betul, ramai sekali pada masa itu ya, media-media memberitakan tentang Rohingya dikasih paha minta hati. Nah, ini ya, dikasih jantung malah ngelunjak. Nah, ini, geng, ya. Dan ini terjadi sekarang di Indonesia, geng. Ramai sekali media-media Indonesia ya memberitakan masalah Rohingya ini, geng, ya. Dan paling banyak itu ada di Aceh ya. Sebenarnya awal-awal, geng, warga Aceh ini sangat-sangat menerima kedatangan Rohingya. Tapi ya, seperti yang kalian tahu sendiri lah ya, lama-lama ternyata mereka ini tidak betul ini ya, dari kelakuan mereka, adab mereka, ya kan. Dan ini sangat-sangat membuat saya risau juga, geng, ya. Nah, macam contohnya seperti ini, ya kan? Nasi terlalu sedikit, pengungsi Rohingya tidak puas. Nah, ada lagi nih terkait Muslim Rohingya ditolak Aceh, ya. Nah, inilah alasan warga Aceh yang menolak Rohingya ya, terkuak. Ternyata Rohingya pernah, apa ya bahasa Melayunya, memperkaus itu ya, memperkosa atau mungkin ya. Nah, itulah, geng, ya, warga Aceh. Nah, kalian pasti bisa memahami maksud saya, semoga ya bisa memahami maksud saya. Jadi ada beberapa oknum Rohingya yang kurang ajar nih dengan warga Aceh ya. Ini parah betul ini ya. Dan juga ini ada beredar video seorang Rohingya di Malaysia. Kita akan nonton sama-sama nanti ya. Dan ini juga hari kedua Rohingya masih di kota Sabang. Oke, kita akan nonton, geng, seperti apa ya kelakuan ya dari warga Rohingya yang membuat ramai sekali warga Indonesia yang cukup merasa resah dengan adanya warga Rohingya, geng, ya. Sebenarnya sudah terjadi di Malaysia sebelum-sebelumnya, dan waktu itu saya masih ingat betul, ramai sekali netizen Malaysia yang mengingatkan saya dan juga mengingatkan warga Indonesia agar hati-hati ketika menerima imigran dari Rohingya, geng. Masih ingat betul aku nih, geng, ya. Oke, Re, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan ya, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, Re, jangan lupa sholat dulu. Oke. Ya, langsung kita mulai video yang pertama, geng. Nasi terlalu sedikit, pengungsi Rohingya tidak puas. Oke. Kenapa? What happened? Tuh. Tidak cukup? Nah, Tidak cukup. masih ini misal kalau saya di posisi dia ya, sudah ditolong ya kan, dikasih makan berapapun itu makanannya, mau seberapa banyak, seberapa sedikit, yang penting bisa makan. Kalau saya sih alhamdulillah, geng, ya. Aduh,
Ini Apa gini-gini? sedikit. Hah? Terlalu sedikit. Tuh. Body language-nya sudah terlihat ya. Begini ya, perut ya kan? Perut segini. Minta banyak intinya begitu ya. Waduh. Kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya. Parah ini. Enak? Nice? Enak? Oke. Enak, nice, tapi kalau kita lihat ya, seperti kurang ikhlas ya menjawabnya itu, karena itu tadi merasa sangat kurang begitu kan. Nah inilah awal bibit penjajahan ya, ini tidak tahu bersyukur ya, ya seperti ini geng. Aduh. Oke. Kita nggak tahu lah ini bahasa apa ini. Tuh kan, nice dia. Nih si siapa ini? Nyemot, monyet. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ini masih video pertama, ada emosi saya ini ya. Nice. La ilaha illallah. Kita ulangin lagi. Nice. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini sangat-sangat keterlaluan sih ya. Udah ditolong, ditampung ya di tempat penampungan, dikasih makan, mau itu sedikit mau banyak tetap disyukuri, alhamdulillah. Lah kalau malah macam seperti ini ya namanya sama dengan tidak bersyukur, geng. Nice, enak, sedap. Masih satu video ini buat saya emosi nih ya. Oke lah, kita lihat lagi geng ya. Ini ada video lagi nih geng ya, terkait Muslim Rohingya yang ditolak Aceh. Nah ini, astagfirullah. Ini alasan warga Aceh yang tolak Rohingya terkuak. Fakta Rohingya perkaos warga Aceh atau apalah istilahnya bahasa Melayu. Aku pernah ingat geng, memperkosa, jadi pelecehan seksual lah macam itulah ya, memperkaos warga Aceh. Dan akhirnya aku jadi teringat geng, kalau tak silap beberapa tahun lalu, tahun 2020 ini pernah saya membaca beberapa komentar dari kawan-kawan Malaysia juga ya, bahwasanya kawan-kawan saya ya yang ada di sana ketika mereka bertemu dengan Rohingya, bininya wanitanya ini di sweet geng, sweet, awe kawin yuk, padahal itu udah punya suami loh. Kan kurang ajar yang kayak gitu geng. Gila, kalian itu tamu loh di situ ya, tamu tidak diundang lagi, berani kurang ajar dengan tuan rumah. Waduh, ya ini kalau kita berbicara misalkan ya, ini misalkan sama dengan kalau saya nih ditolong dengan kawan saya, ya kan, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, sementara bini kawan saya godain geng. Akak, comel banget nih akak nih, wah, yuk kawin yuk kak, kan ya Allah, kan kurang ajar itu namanya geng ya, itu melampau yang kayak gitu ya, dikasih paha minta hati. Nah ini ya, oke kita lihatlah seperti apa ini ya. Terkait penolakan Muslim Rohingya oleh warga Aceh, saya sebagai orang Aceh ya merasa keberatan sehingga saya angkat bicara hari ini. Begini yang harus kalian tahu dulu. Jadi jauh sebelum ini kami sudah sering sekali membantu Muslim Rohingya yang terdampar. Bahkan mereka kami berikan tempat tinggal, kami berikan makanan, baju, dan semuanya yang mereka butuhkan ya.
bukan puluhan bahkan ribuan sudah kami bantu saat mereka terdampar di lautan Aceh. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata Muslim Rohingya itu nggak semuanya Muslim. Oh. Itu orang Bangladesh yang non Muslim. Yang Oke, kejap. Terkuak fakta yang mengejutkan ya soal perilaku Rohingya yang bikin geram. Diketahui jika ternyata tidak semua warga Rohingya itu Muslim. Ada sebagian orang Bangladesh yang non Muslim ya, mungkin mereka menyamar menjadi Rohingya. Nah, oke. kelakuannya itu luar biasa. Ya, mereka rela dan tega memperkaos orang-orang yang sudah menolong mereka di Aceh. Waduh. Ya, mereka melakukan kebrutalan yang tidak bisa saya sebutkan di sini dan lain hal. Ya. Sehingga saat ini ketika mereka kembali lagi kemari, mereka ditolak oleh masyarakat. Ya. Jadi mereka menjadikan Aceh ini hanya sebagai batu loncatan mereka untuk kabur ke daerah lain atau ke negara-negara lain. Selain itu ada juga oknum-oknum dari Bangladesh yang perilakunya sangat jahat sekali. Nah, kan dikasih hati minta jantung. Tegang warga Sabang omeli atau memarahi ya. Omeli itu memarahi atau berdebat ya. Pihak UNHCR minta bawa Rohingya, kalau enggak kami yang bawa paksa. Nah, ini ya. Kita lihat sama-sama, geng. Kami selaku masyarakat ini menuntut kepada ibu untuk segera setelah makan nasi siang fasilitas orang ini silakan berangkat. Kalau enggak kami ambil paksa bawa ke kebun. Ini tidak mau orang ini sampai nginap di kampung kami lagi. Tolong ibu fasilitasi secepatnya, tolong orang ini dipindahkan dari sini. Mau ditaruh di kantor wali kota, mau ditaruh di rumah camat, mau ditaruh di rumah mana itu terserah. Jangan di ujung Karang. Itu saya sepakat. Tolong bu, makanya ibu jangan ngomong lagi masalah tenda-tenda. Karena kenapa kami tidak kasih tenda? Kalau orang ini dikasih hati minta jantung. Nah, ini memang sudah aturan orang ini bu. Nah, itu lah, geng ya. Dikasih hati minta jantung. Jadi ini warga ini memarahi pihak dari UNHCR ini ya, memarahi pihak UNHCR agar segera membawa Rohingya ya, jangan injakan kaki di kampung ini. Nah, begitu ya. Jadi nggak boleh menginap ya. Ini dia UNHCR-nya ini ya. Nggak berpikir dengan para UNHCR ini ya. Dan lagi, geng, nah yang ini yang disebutkan dengan abang ini sampai memperkaos warga Aceh ini kan sudah keterlaluan ini ya. Nah, ini mereka menjadikan Aceh sebagai tempat singgah yang setelah itu menuju ke negara yang dituju. Aku pernah dengar, geng, isu ini ya. Jadi di antara para Rohingya itu ada warga Bangladesh yang sengaja menyamar menjadi Rohingya. Jadi mereka itu niatnya tidak untuk mencari suaka atau perlindungan ya. Ada juga mereka niatnya ini adalah mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, begitu, geng. Ya, jadi bukan karena niat mereka meminta perlindungan atau meminta suaka perlindungan agar tidak dieksekusi dengan tentara Myanmar, tidak. Ada yang niatnya ya, beberapa pengungsi ya, imigran ini Bangladesh menyamar menjadi Rohingya, mengaku orang Islam, geng ya. Nah, ini jangan-jangan para Rohingya semuanya ini ya, yang sekarang, generasi yang sekarang ini, saya ragu-ragu nih apakah mereka semuanya Islam betul atau tidak ini, geng ya. Itu. Dan ini ya, video selanjutnya, beredar video seorang Rohingya di Malaysia. Nah, ini tak pasti ini Malaysianya di negeri mana ya. Kita akan dengar sama-sama seperti apa videonya. Okey, mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Saya tidak belajar. You Islam, kalau cakap Islam tak mengucap 2 kalimat syahadat mana boleh? Waduh. Mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau awak saya tak mau tahu itu. Awak jual, awak cakap Islam kan? Pakai kopiah kan? Pakai songkok haji kan? Ya. Tak, saya tak mau Rohingya. Islam satu dunia sama-sama. Saya mau awak, kalau awak cakap awak Islam, awak mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau nggak bisa terlalu. Kalau tak pandai macam mana awak ngaku Islam? 2 kalimat syahadat, kalau tak awak tak ucap 2 kalimat syahadat, awak bukan Islam tau. Saya tadi suruh Pak Fatihah, awak tak boleh baca Al-Fatihah. Bapak saya sudah mati
Tak, itu bukan alasan. Bukan alasan cakap bapak awak mati. Tapi sekarang saya tanya awak, kalau awak Islam pakai songkok, awak mengucap 2 kalimah syahadat? Tak ada. Saya tak mau dengar Rohingya ke apa. Saya orang berapa banyak kerja Rohingya, Bangladesh Rohingya. Tapi sekarang saya tanya awak satu. Kalau awak Islam, awak pakai songkok haji, awak mengucap 2 kalimah syahadat? Nah, Tak, saya bukan tanya bapak awak kecil-kecil. Sekarang saya suruh awak mengucap 2 kalimah syahadat. panik dia. Tak, itu saya tak mau susah ke senang. Itu tak apa. Awak cakap awak Islam. Okey, Islam. Okey. Semayang maghrib berapa rakaat? Oke. Mana you belajar semayang maghrib 5 rakaat? Mana ada Hah? semayang 5 rakaat? Sholat maghrib 5 rakaat itu dari mana itu? Nah, kan? Awak jangan jual agama Islam. Awak mau ambil orang punya wang. Minta derma. Awak jual nama Islam pakai kopiah. Aduh, kena prank geng ya. Kita semua kena prank. Ternyata Rohingya rata-rata mungkin bukan Islam. Astagfirullahaladzim. Lah ini salah satu contohnya 2 kalimah syahadat saja nggak bisa loh ini. Padahal ini adalah terawal sekali di mana seseorang ini menjadi seorang Muslim, seorang Islam. Masa nggak ngerti 2 kalimah syahadat? Ini kan keterlaluan ini, geng ya. Parah ini ya. Aduh. Ini tak pasti, geng. Ini kejadiannya di mana ya? Okey, mengucap 2 kalimah syahadat. Mengucap 2 kalimah syahadat. Kalaupun memang dia orang Rohingya, mungkin tidak paham bahasa Melayu, maybe ya. Syahadat. Pasti kan paham. Mau itu orang Indonesia, orang Malaysia, orang Arab sekalipun, orang Thailand, orang mana lagi, Vietnam, intinya orang Muslim ya. Syahadat. Pasti paham. Oh, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Pasti dah paham lah ya. Ini perlu dipertanyakan ini ya. Saya tak belajar. You Islam, kalau you cakap Islam tak mengucap 2 kalimah syahadat, mana boleh? Iya. Mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau awak saya tak mau tahu itu. Awak jual, awak cakap awak Islam kan? Pakai kopiah kan? Pakai songkok haji kan? Tak, saya tak mau Rohingya. Islam satu dunia sama-sama. Saya Iya. mau awak, kalau awak cakap awak Islam, awak mengucap 2 kalimah syahadat. Ini ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat mudah, geng ya. Bahkan beberapa kawan-kawan saya di Indonesia yang non Muslim, mereka bisa kalimat syahadat. Mau itu Kristen, Hindu, mereka bisa. Serius, geng ya. Tapi bukan berarti mereka masuk Islam sih, tapi mereka hanya istilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bisa Assalamualaikum, waalaikumsalam, bisa juga non Muslim, geng ya. Dan 2 kalimat syahadat, ada beberapa kawan-kawan saya yang non Islam, non Muslim, mereka sangat fasih mengucapkannya. Nah ini perlu dipertanyakan ini, ya kan? Ini parah ini, geng ya. Kita semua kena prank ya. Kena prank. Bahkan ditanya sholat maghrib berapa rakaat ya, dia nggak bisa menjawab. Malah menjawab berapa rakaat tadi? 5 rakaat. Sejak kapan? Sejak bila sholat maghrib ini 5 rakaat? Dan memang ada sholat 5 rakaat itu ya. Sholat wajib 5 rakaat memang ada ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini emosi betul ini aku, geng ya. Karena memang ramai sekali sekarang, geng, di Indonesia ya, media-media Indonesia ini memberitakan masalah ini, geng ya. Dan bahkan mereka ini seolah-olah meminta sebagian tanah ya, island yang ada di Indonesia, bahwa gua tolonglah dikasih tanah. Kalian kan Indonesia kan banyak sekali pulaunya, tolonglah. Nah, ya kan, makan juga begitu ya kan. Kalau tidak banyak mereka tidak mau, seolah mereka kurang bersyukur itu ya. Aduh. Ya kalau kita melihat sih awal-awal kasihan sih, geng ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang agama ya, sesama Muslim ya kan, saudara seiman. Tapi kalau saudara seimannya macam seperti ini ya gimana, geng ya kan?
Astagfirullahaladzim. Ini gimana ini? Inilah awalnya ini yang saya takutkan ini, geng ya. Macam seperti yang ada di Malaysia, geng. Aku pernah membaca sebuah berita atau menonton video, geng ya, bahwasanya ini Rohingya ini malah mereka karena sudah terlalu enak ya, sudah terlalu nyaman hidup di Malaysia. Mereka ini meminta hak warga kenegaraan di Malaysia. Kan kurang ajar yang kayak gitu, geng. Ya kan? Waduh, sudah ditolong, memintanya melampau, berlebihan ya, meminta hak status warga negara. Wah, kalau sudah meminta hak status warga negara, akhirnya mereka ini mengundang saudara-saudara dia sesama Rohingya, jom datang ke Malaysia, jom datang ke Indonesia. Yuk datang ke Indonesia, datang ke Malaysia, mereka orang yang baik-baik. Ya, kita manfaatkan, ya, kita perbodohi mereka. Nah, yang kayak gini nih yang sangat-sangat berbahaya, geng ya. Oke, ini ada video lagi, geng, ya. Kasihan atau gimana? Warga bongkar tenda pengungsi Rohingya di Sabang hari Senin kemarin ya, tanggal 4 bulan 12 tahun 2023. Nah, oke. Karena warga sudah mulai geram ya. Warga sejak awal menolak kedatangan pengungsi Rohingya, memang menginginkan pemindahan ratusan pengungsi tersebut. Oke. Oke, ini mak-mak Indonesia ya ini ya. Nah, ini emak-emak paksa warga Rohingya untuk pindah lokasi dari Sabang. Jadi mereka ditolak, di Sabang ditolak, di Aceh juga ditolak, ya kan? Video emak-emak yang nampaknya sudah kehabisan kesabarannya lantaran pemerintah maupun UNHCR tidak ada yang merespon akan tindakan yang diminta warga Sabang untuk segera evakuasi warga Rohingya dari Sabang. Nah ini ya, ini nih, dimana warga Sabang sudah memberi makan nasi bungkus, ya kan, namun masih ditolak. Nah ini ya, untuk direlokasi ke tempat yang sudah disediakan dikarenakan warga Rohingya sudah betah tinggal di tempat. Ya, jadi kemarin juga ada beberapa berita, geng ya. Jadi warga Rohingya ini tidak boleh menginjakan kaki ke Aceh. Jadi mereka ini masih berada di kapal, ya kan. Tapi warga Aceh pun tidak sampai begitu tega untuk membiarkan mereka menderita ya. Dikasihlah bantuan, dikasih beras, dikasih makanan, tetapi dengan cara diantar ke kapal ya, atau ke boot mereka lah. Yang parahnya ini, geng, bantuan rakyat Aceh, bantuan warga Indonesia yang lainnya di daerah-daerah yang lainnya tidak diterima, dibuang di laut. Waduh, berarti kan itu kurang ajar, geng. Kita sudah membantu, bantuan kita malah dibuang kan. Waduh. Oke, kepada pihak yang terkait masalah Rohingya agar segera menemukan solusi yang terbaik. Oke, jadi mereka ini makan ya di tempat penampungan, ya kan? Wah, porsinya banyak juga, geng ya. Kasih percuma, dikasih gratis. Porsinya banyak, lebih banyak ini daripada yang tadi ya. Betul lah, kalau yang tadi nasi bungkus itu kan sedikit. Kalau yang ini porsinya ini pas, cukup untuk mereka ya. Gila, enak betul mereka ini. Mam. Masih nambah lagi. Tuh. Enak betul.
Wow. Ayam goreng ini ya. Saya aja setiap harinya belum tentu makan ayam goreng, geng. Serius, ya. Ayam goreng mungkin seminggu 3 kali, 2 kali, ya kan? 1 minggu. Mungkin maunya ya ambil sendiri, ya kan, nasinya. Jadi apa ya? Mereka bisa memperkirakan porsi mereka sebanyak-banyaknya, ya kan? Kalau sudah dibungkus, sudah disajikan, dikasih atau diberikan, mereka kurang, maunya yang seperti ini konsep makannya ya. Aduh. Oke, video terakhir, geng, ya, sebelum saya tutup video ini. Makhluk ini buang nasi. Nah, kan baru saya tadi cakap. Oke. Sore hari di tempat pengungsian Rohingya di Sabang masih terdampar dan masih belum ada tindakan. Masih tidur semua ini. Oke, agak ada tindakan lanjut dari pemerintah mungkin. Dan ini ada satu temuan ini. Oh, ini dia nasi, geng. Nasi, ini udah jelas nih nasi. Sudah kita kasih nasi untuk orang ini ya. Oke. Gak ada otak memang. Dibuang nasi sama telur-telur ikan ya. Aduh, gak ada otak ini. Pura-pura lapar aja. Jadi mereka intinya memang berlakon ya, agar menggugah hati rakyat Indonesia atau Malaysia. Gimana, geng? Yang mungkin kalian dari Malaysia mungkin lebih berpengalaman, lebih paham karakter mereka seperti apa, mungkin boleh komentar lah ya di ruang komentar, geng ya. Macam mana ini? Apakah sudah ada yang bekerja di Malaysia, sudah bertempat tinggal, beranak pinak, ataukah mereka sudah mendapatkan hak kewarganegaraan Malaysia? Mungkin kawan-kawan dari Malaysia boleh komentar, geng ya. Emosi ini saya lihatnya, ini dari emosi saya. Oke. Ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Bagaimana komentar kalian melihat video-video Rohingya yang sekarang memberi masalah terhadap Indonesia, geng ya. Sebenarnya jauh-jauh hari, sudah 2 atau 3 tahun yang lalu nih kawan-kawan dari Malaysia sudah mengingatkan ya, hati-hati Cak, hati-hati Wak, Rohingya bla 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 bla. Terutama untuk kerajaan Indonesia, untuk pemerintah Indonesia, diharapkan berhati-hati dengan puak-puak atau orang-orang Rohingya seperti itu. Nah, ternyata memang betul, geng ya. Memang betul ternyata yang dikatakan oleh warga Malaysia, netizen Malaysia pada saat itu ya. Dan sekarang Indonesia yang sekarang yang pening ya. Oke, geng, ya cukup sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan ya sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya bahas, saya reaction, orang boleh follow media sosial saya, kirim link videonya ya di media sosial saya. Dan akhirnya saya untuk dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye ya.